Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita sedang melakukan pemasangan filter air. Lokasi di Panam, tepatnya di belakang MTC atau mantan bekas Giant lama. Pernahkah kamu merasa air di rumah kamu, terutama dari sumur bor, terlihat keruh, berbau besi, atau bahkan meninggalkan noda kuning, serta membuat kamar mandi menjadi karatan? Kalau rasa-rasa kamu, masalah air kamu seperti itu, maka filter ini sangat cocok untuk digunakan. Jadi, untuk masalah air kita di sini, yang pertama itu karat atau Fe, yang kedua bau rawa. Bisakah diatasi menggunakan filter ini? Sangat bisa untuk mengatasi karat dan bau besi serta bau rawa menjadi kurang. Untuk air yang sebelum difilter itu seperti ini. Ini adalah air yang sebelum difilter. Bisa teman-teman lihat semuanya. Air keruh, butek, serta bau rawa. Nih. Dan setelah dipasang filter air, belum kita masukkan, kita buang lebih dahulu karena media yang ada pada filter itu masih kotor. Oleh sebab itu kita buang terlebih dahulu. Nih. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, kenapa air sumur bor bisa berkarat dan berminyak? Kenapa sumur bor bisa berkarat dan berminyak? Itu disebabkan oleh faktor alami bawaan tanah. Karena di dalam tanah itu memiliki batuan-batuan yang mengandung kadar zat besi. Lalu minimnya oksigen di dalam tanah, sehingga ketika air keluar menuju ke atas atau penampungan dan bertemu dengan udara, maka terjadilah oksidasi percampuran udara dan air, sehingga muncullah karatan pada air. Jadi teman-teman semuanya, biasanya kita melakukan pemasangan filter dengan kapasitas 60 liter. Biasanya di sini kita menggunakan meja, terus filternya di sini kita 60 cm baru masuk ke tangki. Tapi hari ini kita melakukan pemasangan menggunakan filter 165 liter dengan tambahan mesin dorong. Karena di sini yang pertama itu adalah penggunaan kapasitas besar, yaitu 3 tangki masing-masing 1200, dan untuk penggunaan ini adalah untuk kos-kosan serta kontrakan ruko. Di bawahnya ada sekitar 4 ruko. Kita tawarkan yang 165 liter menggunakan mesin tambahan. Cuman mesin tambahannya ini memang sudah bawaan dari pemilik konsumen kita. Jadi kita hanya melakukan instalasi serta filter saja. Jadi bagaimana cara kerja filter 165 liter ini? Ini bisa ditutup ya teman-teman ya. Ini bisa ditutup, ini tutupnya. Nanti posisinya itu seperti ini. Posisinya seperti ini.
Ya, posisinya seperti ini, tinggal kita kunci klemnya. Oke. Ini karena kita menjelaskan, kita buka terlebih dahulu. Baru dibuka aja tutup itu langsung naik hawa bau rawanya. Jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ada 4 stokran, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau posisinya lurus itu adalah buka, sedangkan yang ke bawah itu adalah kunci. Masing-masing stokran ini memiliki peranan fungsinya masing-masing. Jadi kalau posisi kerannya seperti ini adalah posisi untuk memfilter, sedangkan jika keran bawah dibuka, lalu keran tengah dikunci, yang atas dikunci, itu posisinya untuk memfilter. Itu ya teman-teman. Jadi air masuk menuju ke bawah, naik ke atas, maka keluar dari sini pipa pembuangan. Jadi fungsi stok keran yang di atas untuk apa? Fungsi stok keran yang di atas ini adalah untuk menstabilkan air yang ada di dalam filter ini agar tidak terjadi kekeringan. Jika air masuk dengan air keluar itu lebih besar air keluar, maka pasti otomatis akan jadi kekeringan di dalam tangki sehingga mesin akan panas. Jadi oleh sebab itu air yang sudah difilter ini adalah jalur air yang sudah difilter, jadi kita alirkan lagi masuk ke dalam filter. Jadi setelannya itu bebas kita ngaturnya seperti apa. Nah, tapi karena di sini tidak terjadi ketekoran, maka tidak perlu dihidupkan lagi. Oke. Untuk hasil airnya sebelumnya sudah kita tes menggunakan ART, alhamdulillah aman, tidak menghitam. Lalu untuk bau juga alhamdulillah udah berkurang jauh, bisa dibilang tidak ada. Terus untuk jalur air masuk dari mana? Atau di sini kita menggunakan pipa sibel atau pompa celup yang jalurnya dari sini, set, masuk ke atas sini, masuk ke atas, turun ke bawah ya, turun ke bawah, lalu disedot sini, naik, disedot oleh pompa, lalu menuju ke sini. Sep, ya. Jadi bisa tinggal masukkan saja. Ya. Kayak gitu teman-teman semuanya. Terus apakah bisa menggunakan otomatis? Sangat bisa teman-teman. Sekarang posisinya kita menggunakan otomatis. Jadi teman-teman semuanya tidak perlu takut kalau misalnya air sudah penuh melimpah, itu jangan teman-teman takut karena kita menggunakan otomatis atau pelampung otomatis pada air. Ini kabel pelampung otomatis. Jadi cara kerja pelampung otomatis itu ketika pelampung otomatisnya tergantung, otomatis mesin akan hidup. Tetapi ketika air penuh lalu pelampungnya naik, itu otomatis mesin akan mati. Baik mesin utama termasuk juga mesin dorong kita, dua-duanya akan mati. Jadi kalau teman-teman ingin melihat seperti ini adalah air yang sudah difilter nih. Oke, yang sudah difilter. Sedangkan ini air yang dari mesin sibel atau sumur bor.
Jadi coba kita angkat, otomatis pada air apa yang akan terjadi? Nah, ini otomatis sudah tidak hidup. Nih, air otomatis mati, pipa mesin dorong mati, mesin utama mati, mesin sibel dari sumur bornya mati. Jadi satu otomatis untuk 2 penggunaan mesin. Apakah berbahaya? Insya Allah aman, karena kita tidak melakukan chamber pada colokan mesin 1 ke mesin 2. Nanti kita spill untuk bagaimana colokannya, karena instalasi colokannya itu ada di bawah. Oke, ini kembali kita jatuhkan lagi. Tuh, lihat, jadi langsung hidup. Lihat, langsung hidup dua-duanya. Kenapa air yang ini agak sedikit lambat beberapa detik? Karena ketika mesin mati, kita tidak pakai klep pel pump, sehingga air ketika mati masuk lagi ke dalam sumur. Lalu ketika ingin menghidup, dia memulai airnya dari bawah naik lagi ke atas. Seperti itu. Makanya oleh sebab itu air yang dari sumur bor sedikit lambat. Oke teman-teman, menggunakan drum Totong 165 liter, kapasitas 150 kilo. Oke, nanti untuk instalasi listriknya akan kita spill di bawah ya teman-teman. Ini kita next lebih dahulu.